Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Hampir setahun ya kita tidak ketemu ya. Dan puji Tuhan saya melihat panjenengan semua sehat. Mbah Salim sing paling sepuh yo sehat gitu. Ya. Beliau sudah 89 lebih 2 bulan. Ya. Saya 60 nguber nang 90 itu pirang puluh tahun kas? 30. Lah aku 61 berarti 29. Waduh, dan kita akan melihat ke depan itu hanya dengan percaya gitu. Ya, hanya dengan percaya. Perkara dalam perjalanan nanti diparingi Gusti sampai piro ya, kita tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, taunya kita adalah orang percaya yang berani bersandar di dalam setiap situasi kita, dalam situasi hidup dan mati kita. Jangankan sekarang kayak Pak Woro yang sudah usia berapa? Pak Woro? 70 piro? 70. Yesus saja mati di usia berapa? 33 coba. 33 artinya apa? Tuhan memberikan sebuah contoh kepada kita bahwa mengikuti kehendak yang mengutus dia, yaitu Bapaknya, Yesus bersedia untuk menerima masa di dunia itu hanya dalam rangka menjalankan tugas panggilannya sebagai sang juru selamat. Coba. Dia merelakan dirinya. Dengan terbatasnya waktu itu pun, kalau dipelajari, Yesus betul-betul aktif di dalam pelayanannya sampai dia harus mengorbankan dirinya di kayu salib itu hanya 3 tahun. Ya, pendek sekali. 3 tahun itu pun kalau kita belajar dari bacaan kita kali ini, dia mengalami sebuah penyangkalan gitu. Dan yang menyangkal adalah murid yang tiap hari bersama dengan Yesus. Bapak-bapak bisa bayangkan, coba naik awake dhewe gitu misalnya. Duwe anak gitu. Terus anak awake dhewe iki ditakoni wong, "Apa iku bapakmu?" Terus anak dhewe ngomong, "Duduk." Ya apa wong tua? Loro atine gak? Loro lah. Masa enggak gitu. Ya loro lah. Karena si anak mungkin malu mengakui itu adalah orang tuanya dengan berbagai macam alasan. Apa itu ibumu? Duduk. Wih. Ya. Walaupun kita tidak mendengar langsung dan orang lain yang memberitahu kepada kita, anakmu mau anu loh, gak ngakoni nek apamu iku mboke loh. Wah, piye rasane? Demikian juga ketika seseorang itu di usia muda dia punya kekasih dan kekasihnya ketika ditanya orang lain karena ada yang lebih Yahud gitu, itu pacarmu tak? Duduk. Wih, bayangkan gitu. Orang lagi jatuh cinta, orang lagi hatinya membara itu rasa cintanya, tiba-tiba dia mendengarkan suara kekasihnya itu mengatakan duduk, tidak ngakoni. Nah, ini Yesus. Ketika Yesus itu mengalami penyangkalan dari Petrus, ya tentu di sini tidak digambarkan, ya dalam perikop kita tidak digambarkan apa yang dirasakan oleh Yesus, enggak. Walaupun akhirnya Petrus sendiri sadar akan situasinya kan dalam ceritanya itu, ya. Hanya sebelum terjadi kisah ini kan sebenarnya Yesus wis ngeleng gitu. Kamu bakal menyangkali aku berapa kali? 3 kali. Nah, ini menjadi bukti real Bapak Ibu dan Saudara bahwa bisa kok terjadi penyangkalan terhadap sebuah pengakuan yang selama ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Dan ini dicontohkan oleh cerita kita, perikop kita. Ya. Lalu coba kita pelajari.
Apa sih alasannya Petrus kok menyangkal? Ayo, jawabannya apa? Apa alasannya Petrus kok menyangkal? Satu, takut. Sepakat. Ya, takut, sepakat. Kalau nanti dia ngomong, jangan-jangan yang terjadi apa? Wah, dia sendiri malah akan kena batunya, gak aman posisinya. Karena Yesus sedang diadili oleh orang banyak. Dan imam besar pun juga benar-benar tidak rela melihat Yesus dengan segala pengakuannya itu. Ya. Yang pernah takut. Yang kedua, kemungkinan apa? Kemungkinan apa? Kemungkinan yang kedua selain dia takut. Ya. Pamornya runtuh. Kenapa kok pamornya runtuh? Oh, Petrus ini loh dibacaan kita. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu dikenal imam besar. Ia masuk bersama-sama dengan Yesus di halaman istana imam besar. Dikenal kan? Nah, dia ngaku. Pamornya gimana? Coba bayangkan. Takut. Gila nggak? Takut. Padahal ketika Petrus ditanya oleh Yesus tentang kesetiaannya, wow, dia itu punya nyali orang ini. Orang ini punya nyali, Bapak Ibu. Tapi dia bisa takut. Dan ketakutannya ini terkait dengan juga, aduh nanti pamorku gimana, wong imam besar itu kenal aku. Kalau aku menyatakan, ya aku muridnya, lalu imam besar mendengar tentang keberadaan si Petrus ini, bayangkan apa yang terjadi. Jangan-jangan, jadi akhirnya yang terjadi apa? Belum terjadi tapi sudah muncul perasaan takut. Jangan-jangan aku nanti, Bapak Ibu, ini contoh konkret betapa tidak mudahnya untuk kita berani percaya, untuk berani bersandar, untuk berani berseru, dan terus berserah kepada Tuhan yang telah mengasihi kita dengan tiada henti. Ya, jangan pernah takut untuk menghadapi hal apapun di dunia ini. Karena apa? Karena Allah itu punya kuasa atas hidup dan mati kita. Nah, kalau kita takut untuk mengakui Yesus di tengah-tengah dunia, apa yang terjadi? Ya. Sementara awake dhewe iki sik butuh Gusti Yesus, isih mulai awake dhewe ambaan, procot, lalu kita ditandai, ada yang masih kanak-kanak ditandai untuk menjadi milik Yesus, menjadi orang percaya, ada yang remaja, ada yang dewasa, bahkan ada yang lansia baru masuk Kristen. Mbah saya masuk Kristen usia 84. Coba, usia 84. Itu pun menjelang sedo, keluarga saya menuntut supaya mbah saya balik lagi untuk tidak memeluk Kristen. Coba. Kalau Bapak Ibu membayangkan tentang kehidupan yang seperti itu, kalau Ibu membayangkan kehidupan yang dipenuhi itu rasa takut untuk mengakui Yesus, Bapak Ibu, saya mau memberitahukan panjenengan, mengingatkan panjenengan. Ingatlah bahwa setiap hal yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui Yesus itu sampai pada hal mintalah dalam namaku maka akan diberikannya kepadamu. Coba. Yesus sudah ngomong kayak gitu, berarti setiap kita meminta, memohon, berharap di dalam doa, Tuhan Yesus yang akan memediasi kita untuk ketemu dengan Bapa. Dalam nama Yesus itu, Bapa akan menyatakan kasih-Nya untuk memberkati saya dan panjenengan. Loh, kok kita mau takut mengakui Dia? Oh, ya repot, no? Tuhan kan mengingatkan seperti itu. Bahkan Tuhan katakan bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman.
Itu kan bukti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sesaat pun. Dia akan terus menyertai saya panjenengan. Dalek saya dan panjenengan tidak berani mengakui dia di hadapan dunia. Wah, lah terus kita mau percaya kepada siapa? Ya. Berikutnya, kalau kita takut mengakui dia, ingat, dialah jalan untuk kelak kita mati, kita tidak akan tersesat. Kita semua tidak akan tahu loh tentang peristiwa sebuah kematian. Tidak akan pernah tahu. Coba. Dan semuanya misteri banget. Dan saya menyaksikan karena memang waktu itu masih pendeta di Jember sini, ya pengiran bisa merasakan kisah yang terjadi di rumah ini. Basis dulu, baru Pak Winursito, baru Ibu. Dan saya menyaksikan langsung bagaimana Mbak Mita, Adi, Anto, ya, Mas Unggul, semuanya berjibaku menghadapi rasa takut dan rasa marah yang begitu luar biasa. Tapi ketika itu terjadi, apa bisa kita mengatakan, Tuhan kok begitu sih? Gak iso. Jangankan ke orang lain, no, diri kita aja kalau Tuhan mau. Berapa lama? Ngene tok loh. Nah, itu tok. Selesai. Coba. Nah, 3 hal tadi coba kalau punya renungan. Ya, maka kita perlu Yesus. Kenapa? Karena dialah pengantar kita sampai di surga. Nah, awake dhewe, waduh, ya ora tau mati ya, jadi nggak roh piye kok lek mati gitu ya. Gitu. Ya. Sanggep ae kaya wong turu kae lho. Kaya wong turu kae, wong turu zamane dhisik lah aku ning desa zaman aku masih iman lain. Kan banyak sekali terjadi ya, bocah turu di tempat ibadah ujug-ujug diangkat dileh nang ndi ngono to. Kadang-kadang saleh jero kamar mandi ning tempat ibadah itu. Kadang di semacam-macam gitu. Nggak tahu kenapa, karena dia tidur. Bahkan ketika tidur mbok awake dhewe dipindah wong nang ndi pokok angler ngono ya nggak tahu. Bahkan akan terjadi apa-apa kita nggak tahu. Bahkan orang tidur lalu mati kita nggak tahu. Tapi ketika kita udah punya pegangan tentang Yesus yang sudah rela disalibkan buat dosa-dosa kita, itu kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh kuasa apapun. Please, titik, gak komai. Ya. Yang kedua tadi saya menerjemahkan di dalam perikop ini bisa jadi. Ya, Petrus takut pamornya. Kenapa? Kalau dia sampai ketahuan bahwa dia adalah muridnya Yesus, padahal Yesus sedang ada di halaman istana imam besar, berhadapan dengan situasi yang sangat sulit. Pamornya jatuh, pamornya turun. Sekarang ini banyak orang takut pamornya jatuh loh Bapak Ibu. Ya, banyak orang takut pamornya jatuh. Mengakui tentang dirinya Kristen, takut pamornya jatuh. Ya, berdoa di dalam nama Yesus tidak punya keberanian. Kenapa? Nanti nek ketok wong aku ndonga dalam nama Yesus, takut pamornya jatuh, usahanya terganggu dan sebagainya. Saya hanya mau katakan kepada panjenengan semuanya, pamor itu adalah kondisi seseorang ketika dia diakui oleh dunia, serasa dia menjadi orang wow, pamor itu namanya. Tapi itu semuanya gak melok duwe awake dhewe Bapak Ibu. Gak melok duwe. Ya. Gak melok duwe. Di TV seringkali ditayangkan orang serakahnya setengah mati, gak ono entek-enteke, kepingin ngerebut hartanya orang lain, kepingin menjongkeng kekuasaan orang lain. Ya. Bahkan Jokowi mulai dari jadi presiden sampai 2 periode lalu sudah jadi mantan presiden, masih juga diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, dengan berbagai macam tendensi. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, itu bisa terjadi. Maka kalau kita hayati bahwa semua yang diberikan Tuhan adalah anugerah,
maka tidak usah takut pamormu turun gara-gara Yesus. Enggak. Tapi harus makin percaya bahwa tidak mungkin akan jatuh pamorku. Kalaupun toh orang lain menghina aku, tetapi Yesus menyebutku sebagai anaknya. Ya, Pak. Kalaupun toh orang membuliku, tetapi Yesus akan menempatkan aku di tempat yang layak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Ya, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Itu kan pernyataan Tuhan. Maka melalui peristiwa kematian Yesus pada saat ini yang dihiasi dengan tindakan penyangkalan Petrus, mari kita diingatkan kembali. Ayo, gak usah akeh-akeh, dua hal tadi aja saya mau aturke kepada panjenengan. Ojo wedi wis. Lek wis percaya sama Yesus, percaya ya percaya titik. Bahwa dia akan terus pelihara hidupmu, nggak mungkin nggak, pasti. Dan nggak usah berlaku aneh-aneh dalam hidup. Karena nyawa itu kalau sudah Tuhan kehendaki mau diambil dari kita, nggak akan pernah kita diminta izin sama Tuhan. Izin yo, cabut nyawamu, nggak akan pernah. Maka yuk kita jaga hidup kita dan jangan takut untuk kita menjadi miliknya. Dimanapun, ya, di keluarga, walaupun kadang mungkin bisa jadi di tengah-tengah keluarga itu kita berbeda, seperti Pak Woro, ya, atau saya, satu-satunya Kristen di tengah-tengah keluarga, tapi nggak usah takut. Di tempat kerja, di tempat usaha, nggak usah takut. Percaya bahwa ketika kita takut pada manusia, kita lupa bahwa kita ini dimilikinya loh. Dan itu terjadi karena kematian Kristus. Dimilikinya coba. Ya. Gak usah dhuwur-dhuwur. Nek umpama aku ning desa terus diakoni anak, diakoni lho ya dudu anake lho. Diakoni anake Pak Kepala Desa. Piye banggane? Bangga. Diakoni anake Pak Camat. Piye banggane? Bangga. Diakoni anak bupati, gubernur, apa meneh presiden. Bangga enggak? Bangga banget Bapak itu. Lah kita itu loh, karena kematian Yesus itu menebus dosa-dosa kita dan kebanggaan tentang diri kita sebagai orang yang sudah ditebus itu tidak boleh pudar. Karena itu adalah anugerah yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Sudah. Bahkan hidup sampai mati kita sudah berada di dalam kuasa kasih-Nya melalui pengorbanan darah Yesus. Melalui salib yang sudah ditunjukkan sebagai wujud nyata dari kesediaan Dia menjadi seorang hamba dan mati untuk kita. Dan tidak usah takut kalau gara-gara kita Kristen atau gara-gara kita mengaku Yesus, lalu pamor kita jatuh. Terserah orang dunia mau katakan apa, tetapi kalau Allah yang punya kehendak atas tubuh dan jiwa raga kita, tapi kita lebih takut pada manusia, kan salah. Kita lebih takut pamor kita jatuh, kan ya salah. Ya, karena pamor itu Allah yang memberi. Tapi banyak orang yang mencari pamor dengan cara hal-hal yang tidak benar, lewat kuasa-kuasa gelap. Biar dia kelihatan berwibawa. No. Bagi kita orang percaya, hanya Yesus. Kalau kita berani percaya, berani bersandar, berani berserah, maka segala sesuatu yang kadang-kadang kita pikirkan tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saya pindah ke Lawang, Bapak Ibu, 2 Juni. Penyan pirsa. 2 Juni. Dengan kondisi yang di dalam pergumulan kami, itu sudah dihancurkan pamor saya itu secara ukuran manusia ya oleh tetangga yang saya tidak kenal. Coba, ada yang saya kenal juga. Dengan cara apa? Jalan saya menuju ke rumah itu dibuntu dengan ram besi. Coba, ditutup. Dan akhirnya kami hanya diberi akses hanya jalan sak wong mbek sepeda motor iso mlebu. Saya bisa membayangkan
Galak ngene carane kok aku piye olehku nampa tamu, lek tamuku padha grudu-grudu rawuh rono ngeterne aku piye gitu. Tapi akhirnya saya tidak marah dengan situasi itu, saya tidak takut bahwa saya sudah dipermalukan sejak masuk di lawang, dan saya hanya berseru kepada Tuhan dan bergumul bersama Bu Soni, anak saya Samuel Daniel, ya, dan waktu itu juga ada calonnya Samuel, ya. Kami bergumul, kami berdoa, ya. Saya semalam-malaman anak-anak tidur di bawah sama mamanya, saya terus doa keliling sampai jam 4 pagi. Pagi saya ngomong anak-anak, piye? Siap di sini, siap Pak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Takut? Enggak. Bisa tidur? Bisa. Terus piye perkara yang itu? Ditutup itu gimana? Nek Bapak tutup sekalian tembok tak naikkan supaya jadi 3 meter gimana? Boleh, boleh. Kita ganti arah ya, ganti. Sudah, akhirnya depan itu ditutup orang, akhirnya tak tinggikan sekalian, akhirnya tak depke ke belakang, untung belakang ada jalan walaupun jalan buntu. Yang semula adalah dibuat buang sampah oleh tetangga kanan kiri sepanjang jalan itu. Tapi apa yang terjadi? Mau pamor saya dijatuhkan sebelum saya masuk di sana, bagi saya nggak masalah. Dan saya nggak akan hidup karena pamor itu. Saya diam, saya tenang, saya tetap membangun relasi komunikasi dengan warga sekitar. Saya menyapa mereka karena saya orang baru, yang sama yang muda-muda sama yang anak-anak, saya menyapa mereka dan bahkan akhirnya tahu siapa pelaku-pelakunya. Saya sapa dia dengan penuh keremahan, dengan sapaan, ada yang saya kenal, ada yang tidak saya kenal. Dan tiba-tiba beberapa bulan berikutnya pagar itu sudah tidak ada lagi. Walaupun akhirnya sudah jadi semak belukar ya, karena memang nggak pernah dilewati, udah segini sudah nggak karu-karuan. Tapi ternyata nggak perlu takut pamor kita dijatuhkan orang. Kalau Tuhan yang memberi, nggak akan mungkin jatuh. Kecuali kalau kita tuh golek-golek, ya, golek nang di, barangkali nanggone alas Purwo, ya, golek pamor, ya, no topo ning kono itu, ya. Selama kita percaya hanya Tuhan yang punya kehidupan panjenengan, percayalah, Dia mati memang untuk siapa? Untuk kita, saya dan panjenengan, sebagai orang yang percaya. Loh Pak, bagi yang percaya, oke, Yesus memiliki orang-orang itu. Yang tidak percaya, loh ya terserah Tuhan, wawai dewe kan tidak punya hak untuk menghakimi. Gitu. Amin.